Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya untuk materi ground handling. Untuk kali ini saya akan meneruskan dari materi yang kemarin belum selesai. Kemarin kita sampai di tugas daripada check-in staff. Oke, untuk yang ini saya kira sudah selesai, sudah hampir semua. Kemudian kita berlanjut ke tugas gate staff. Ini masih dalam kategori passenger service atau pelayanan penumpang. Salah satunya adalah gate staff. Ini lanjutan setelah dari check-in counter. Oke, untuk tugas gate staff yang pertama yaitu memboardingkan penumpang. Memboardingkan penumpang dalam artian menyiapkan penumpang untuk naik ke pesawat setelah pesawat itu siap, setelah semuanya siap ya, setelah dari kami siap, dari pilot siap, semua supply yang diperlukan pesawat siap, itu memboardingkan penumpang. Oke, setelah itu tugas yang berikutnya adalah mengecek kembali travel dokumen. Ini seharusnya posisinya sebelum boarding. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu sebelum penumpang naik ke pesawat, dari petugas gate mengecek travel dokumen yang dibawa oleh penumpang. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu travel dokumen, yaitu berupa boarding pass, visa, ID card, dan sebagainya. Jadi sebelum penumpang boarding naik ke pesawat, itu dicek kembali, disesuaikan dulu namanya dengan boarding pass di ID card dengan nama di boarding pass, apakah sudah sesuai atau belum, itu nanti dipastikan lagi, karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada penumpang gelap. Yang dalam artian penumpang gelap ialah ketika check-in yang bersangkutan di-check-in-kan sesuai dengan KTP, tapi ketika mau boarding itu sudah ganti orang, yaitu penumpang gelap. Yang dikatakan penumpang gelap adalah seperti itu. Oke, ini biasanya kalau di bandara besar itu sebelum masuk ke ruang tunggu. Jadi di bandara besar rata-rata ruang tunggunya per gate, sesuai dengan parking pesawat. Jadi ruang tunggunya satu-satu, tidak kolektif seperti yang ada di Bandara Jogja Lama atau di bandara-bandara kecil lainnya. Oke. Sebelum masuk ke gate, biasanya untuk penumpang dicek dulu di pintu gate, pintu masuk ruang tunggu. Itu untuk bandara besar. Jadi lebih enak, tidak perlu menyocokkan identitas lagi ketika nanti masuk ke pesawat. Jadi tidak dua kali kerja, lebih simpel, lebih cepat proses boardingnya, lebih cepat untuk proses penumpang naik ke pesawat, tidak bertele-tele. Kalau untuk bandara tradisional atau mungkin bandara yang ada di daerah-daerah itu lebih repot, karena dalam satu ruang tunggu itu bisa ditempati oleh mungkin 2 atau 3 maskapai, atau mungkin 5-6 maskapai jadi satu di situ. Jadi kita harus benar-benar jeli biar tidak kelolosan penumpang gelap yang pertama, yang kedua penumpang dari maskapai lain, atau mungkin dari satu maskapai dengan flight number yang berbeda, tujuan yang berbeda, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Oke. Tugas yang berikutnya adalah sweeping bagasi. Sweeping bagasi yang saya maksud adalah memastikan kembali, karena tadi di check-in sudah dicek untuk bagasi yang masuk ke cabin baggage atau ke bagasi kabin, di ruang tunggu dipastikan kembali ketika mau boarding. Ini efektifnya ketika mau boarding, seperti halnya mengecek travel dokumen. Jadi ketika mengecek travel dokumen, kita sembari melihat bagasi kabinnya apakah benar-benar cuma satu tenteng atau lebih. Apabila lebih, bisa di sweeping bagasi atau bagasikan ke kargo dengan menghubungi pihak check-in counter. Hal ini biasanya
ngumpet-ngumpet, penumpang itu ngumpet-ngumpet untuk membawa bagasi kabin yang berlebih. Jadi ketika check-in, penumpang menyembunyikan dulu bagasi yang akan dimasukkan ke kargo. Sebenarnya biar tidak masuk kargo, disembunyikan di area yang agak jauh dari pandangan check-in. Kemudian setelah check-in, penumpang ini ambil dengan dibawa ke ruang tunggu biar bisa dibawa ke kabin bagasi. Ini suatu bentuk pelanggaran dari penumpang dan ini wajib untuk dibagasikan karena kapasitas di kabin bagasi itu per orang maksimal 7 kilo dengan dimensi yang sudah ditentukan sesuai dengan tipe pesawat masing-masing. Jadi biar tidak mengganggu barang bawaan penumpang lain. Oke. Untuk tugas berikutnya yaitu announcement kepada penumpang ketika ada delay atau pemberitahuan lain yang menyangkut area gate tersebut. Ini biasanya yang saya sebut menyangkut area gate tersebut yaitu area gate yang saya maksud seperti bandara besar, jadi satu gate aja, satu ruang tunggu aja. Announcement biasanya dilakukan misalkan di bandara yang ruang tunggunya jadi satu, itu dilakukan untuk memberitahu bahwasanya ada delay atau boarding. Waktu boarding sudah siap, penumpang sudah boleh masuk ke pesawat, itu diberitahukan melalui announcement. Siapa petugasnya? Yaitu salah satunya petugas gate. Kemudian apalagi yang dilakukan announcement selain untuk delay dan pemberitahuan menyangkut area gate tersebut, apa aja sih? Delay, kemudian boarding, kemudian on-day service, kemudian lagi untuk panggilan terakhir kepada penumpang atau last call. Biasanya ini adalah penumpang yang sudah di menit-menit akhir boarding, tapi penumpangnya tidak ketemu. Penumpangnya masih mungkin di toilet, mungkin lagi di musola, mungkin lagi di kafe, mungkin di lounge dan segala macam. Itu nanti di announce ketika kurang satu atau dua penumpang. Pengecekan terakhir ternyata kurang satu atau dua penumpang, ketahuan seatnya mana, nanti kita tahu siapa namanya, kita announce dari situ, dipanggil nama. Untuk prosedurnya sendiri adalah 3 kali panggil nama. Ketika 3 kali panggil nama penumpang tidak menampakkan diri, dianggap penumpangnya no show gate atau tidak berangkat. Mungkin aja bisa terjadi karena penumpangnya melakukan check-in melalui web check-in. Penumpangnya check-in tapi mungkin ada keperluan yang mendesak dan tidak sempat untuk melapor membatalkan penerbangan tersebut. Oke, untuk tugas berikutnya yaitu mengantar special packs ke pesawat. Special pack apa aja? Pernah saya jelaskan di petugas check-in, yaitu membantu dan membuatkan surat pernyataan. Itu adalah tugas petugas check-in. Kemudian untuk pengantarannya dilakukan oleh petugas gate, baik itu dari gate ke pesawat atau mungkin dari check-in ke gate, itu yang menjemput nanti adalah petugas gate-nya. Karena sebelum bertugas di gate, biasanya petugas gate itu membantu petugas check-in sebagai greeting staff atau sebagai pemandu, mengarahkan, menata ulang lagi untuk antrian di check-in counter, mempermudah ya, mempercepat. Biasanya seperti itu. Oke, jadi yang mengantar special packs untuk ke pesawat itu petugas gate. Special packs boarding itu di awal dari proses boarding, special packs naik dulu. Ketika special packs sudah duduk di pesawat, dipastikan sudah duduk di pesawat, baru nanti yang lain bisa boarding. Sebelum special packs duduk di pesawat, tidak boleh penumpang lain boarding mengikuti. Jadi dipastikan benar-benar bahwasanya special packs misalkan dari kursi roda, wheelchair, kemudian untuk ada orang sakit, itu dipastikan dulu benar-benar sudah sampai ke pesawat. Kenapa? Karena biar tidak mengganggu proses boarding yang lain. Bayangkan jika nanti special packs itu seorang yang menggunakan wheelchair dan itu menggunakan tangga boardingnya, tidak menggunakan karbarata atau tidak menggunakan aviobreath, di bawah tangga si pengguna wheelchair ini perlu berjalan pelan-pelan di
tangga. Nah, apabila berbarengan dengan penumpang yang umum lainnya, ini kasihan dari kedua belah pihak. Yang pertama special pack merasa minta dipercepat, padahal di belakang itu antrian sudah panjang, jadi merasa terburu-buru diburu-buru ya sama penumpang lain, merasanya seperti itu. Dan untuk yang penumpang umum, meruginya di mana? Menunggunya di bawah pesawat ini menjadi tumpukan di bawah pesawat ini sebuah hazard atau bisa menimbulkan bahaya. Kenapa? Ketika di sekitar pesawat itu banyak sekali aktivitas yang berhubungan dengan alat-alat pesawat, kemudian berhubungan dengan persiapan untuk penerbangannya, entah itu kesiapan dari engineer, entah itu kesiapan dari staff-staff yang ada di sekitarnya. Oke, berarti wajib diantar oleh petugas gate dengan catatan pertama, boardingnya pertama kali. Berikutnya adalah menghitung ulang total penumpang yang masuk ke pesawat atau yang sudah boarding. Bagaimana menghitungnya? Banyak mekanisme yang dilakukan di sini. Pertama, menghitung ulang boarding pass. Bisa petugas yang ada di ruang tunggu menghitung ulang boarding pass, tapi alangkah baiknya itu dihitung berulang kali. Jadi ada petugas yang menghitung boarding pass nanti setelah sudah keluar semua. Kemudian ada juga petugas yang melakukan head count. Head count itu menggunakan penghitung tangan semacam alat head counting itu. Jadi ketika ada penumpang lewat satu kita pencet, itu memastikan bahwasanya oke, penumpangnya sudah keluar dari ruang tunggu atau sudah masuk pesawat sekian. Walaupun biasanya di pesawat sendiri nanti dihitung ulang oleh petugas cabin crew, tapi alangkah baiknya untuk antisipasi di depan itu dilakukan oleh petugas ruang tunggu juga. Itu memang sudah menjadi standar operating prosedurnya dari bagian gate, petugas gate. Oke, tugas berikutnya adalah mengantar flight dokumen ke pesawat setelah semuanya lengkap. Jadi tadi dokumen yang sudah disiapkan oleh petugas check-in, manifest, APB, kemudian surat pernyataan dan lain sebagainya, itu nanti pasti diserahkan ke petugas gate. Dan petugas gate mengantarkan ke pesawat itu setelah penumpangnya benar-benar komplit, sudah benar-benar fix sesuai dengan perhitungan. Misalkan ada penumpang yang bilang 1, nanti petugas gate yang melakukan revisi jumlah penumpang tersebut, kemudian memberikan alasan kenapa penumpang tersebut cancel, apakah memang sudah prosedur 3 kali panggilan tidak ketemu, atau mungkin karena suatu rombongan 10 orang, kemudian salah satu rombongannya melapor bahwasanya si A ini tidak berangkat, bisa jadi seperti itu. Dokumennya itu diserahkan kepada cabin crew. Ada namanya serah terima juga. Siapa yang tanda tangan di situ? Ada 3 tanda tangan biasanya. Petugas check-in sebagai preparation, petugas gate sebagai delivery, kemudian nanti yang penerimanya adalah receive-nya adalah dari petugas cabin crew. Itu nanti rangkap 1 ditinggal rangkap 1, 2 ditinggal di pesawat, rangkap 3 dibawa lagi turun, rangkap 4 juga dibawa lagi turun untuk filing di stasiun asalnya atau di tempat kita memberangkatkan penumpang tersebut. Untuk yang dibawa cabin crew itu sebagai dokumen di bandara tujuan. Oke, saya rasa untuk tugas dari petugas gate sudah cukup. Kemudian saya akan melanjutkan sebagai petugas transfer atau transit desk. Nah, di sini ada beberapa yang tidak menggunakan petugas transfer atau transit desk. Itu biasanya petugas transfer atau transit desk itu hanya di bandara-bandara besar yang melakukan transit. Misalkan kalau di Indonesia adalah di pusat-pusat transit. Untuk pusat transit wilayah barat berada di Jakarta. Untuk pusat transit area timur ada di Makassar. Nah, ini biasanya yang ada petugas transfer atau transit desk ada di situ, tapi bisa jadi ada di bandara besar lain, misalkan di Medan, kemudian di Balikpapan, itu
bisa jadi ada petugas transfer desk. Dan kalau di bandara daerah ada namanya pembedaan kelas bandara ya, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Untuk seperti Jogja yang lama itu masuk kategori kelas 2. Untuk yang di daerah-daerah lain, di daerah Papua, di daerah untuk wilayah timur, Palu, segala macam itu masih kategori kelas 3. Itu disesuaikan dengan fasilitas bandara, kemudian disesuaikan dengan panjang runway, kapasitas penumpangnya, dan segala macam. Untuk kelas 1 contohnya seperti Soekarno-Hatta, kemudian Hang Nadiem, kemudian ada lagi Makassar, Hasanuddin, kemudian ada lagi di Balikpapan, kemudian ada lagi di Medan yang Kuala Namu ini, dan lain sebagainya. Kategorinya adalah bandara besar, itu kelas 1 karena fasilitasnya lengkap, kemudian untuk kapasitas penumpangnya juga besar. Oke, balik lagi ke fokus awal, kita bahas tugas dari transfer atau transit desk. Apa sih tugas transit desk? Yang pertama adalah mencari penumpang transit atau penumpang transfer ke pesawat yang baru datang. Jadi transit itu tidak, perbedaan transit dan transfer. Transit itu tidak berganti maskapai, tidak berganti maskapai, masih dalam satu maskapai. Misalkan ganti pesawat, sama-sama di Lion dari Jogja menuju ke Aceh, Jogja Jakarta ke Aceh, dari Jogja Jakarta pakai Lion, Jakarta Aceh pakai Lion, tapi di Jakarta pindah dengan pesawat lain yang tujuannya ke Lion, bukan pesawat yang dari Jogja tadi, itu statusnya adalah transit. Masih dalam satu maskapai dinamakan transit. Kalau sudah beda maskapai dinamakan transfer. Oke, kalau transfer contohnya dari Jogja ke Jakarta naik Lion, dari Jakarta ke Medan atau Jakarta ke Acehnya naik Sriwijaya, itu namanya transfer. Petugas transit itu tugasnya menghadang penumpang yang baru datang turun. Di situ di bawah tangga atau di depan pintu Karbarata dicegat dengan biasanya membawa pelang papan bertuliskan transit atau transfer, outer airline gitu. Transit. Nanti di situ otomatis penumpang yang dia merasa akan melanjutkan perjalanan melapor ke petugas tersebut dan diarahkan ke pintu yang lain. Jadi ada pintu khusus untuk transit, ada pintu untuk keluar. Jadi diarahkan untuk melapor ke petugas transfer desk yang ada di checkpoint berikutnya. Yang awalnya checkpoint pertama itu ada di depan pesawat, kemudian checkpoint berikutnya ada di dekat pintu keluar khusus transit. Di situ nanti setelah terkumpul semua, penumpangnya terkumpul semua, itu baru didistribusikan karena tidak jadi satu ya, tidak satu tujuan. Misalkan ada yang tujuannya dari Jogja ke Jakarta, itu nanti transitnya ada yang ke Aceh, kemudian ke Lampung, ke Palembang, itu banyak sekali. Kita kumpulkan jadi satu dulu. Di situ nanti dipilah-pilah atau disortir lagi, kemudian dibantu pendistribusiannya, mobilitasnya dibantu ke pesawat yang akan berangkat berikutnya. Itu dibantu oleh petugas transit desk atau transfer desk. Ya, itu mencari penumpang yang akan transit. Dan tadi sekalian ya, penjelasan yang tadi meliputi penjelasan yang poin kedua, mengantar penumpang transit ke tujuan pesawat berikutnya. Itu salah satu tujuannya diadakan petugas transit desk. Bagaimana bila di bandara kecil tidak ada petugas transit desk? Ini biasanya yang membantu adalah petugas LL dan petugas gate, petugas lost and found dan petugas gate. Ini dirangkap jabatan, dirangkap tugaskan di situ. Tapi kalau di bandara besar karena tujuan transitnya bermacam-macam, itu digunakan tugas transit desk. Kemudian tugas berikutnya adalah handling special packs. Ketika tidak ada atau ada penumpang transit, baik ada penumpang transit atau tidak ada, special packs turun di handling oleh petugas transit desk. Tadi kalau berangkat di handling oleh petugas gate, berangkatnya diantar oleh petugas gate. Kalau turunnya dibantu diantar oleh petugas transit. Bagaimana kalau penumpang yang spesial ini tidak transit?
cuma stop point di situ aja, misalkan dari Jogja ke Jakarta aja, tidak transit kemana-mana, tidak masalah, karena dalam satu shift itu petugas transit itu ada sekitar 6 atau 7 orang yang terjaga, jadi tidak masalah untuk hal ini, tidak menutup kemungkinan banyak special handling yang turun di antara misalkan kursi roda. Yang paling riskan adalah kursi roda, karena kenapa? Penumpang dengan kursi roda itu otomatis satu orang menghandling satu penumpang, tidak bisa didobelkan, tidak mungkin satu petugas mendorong 3 kursi roda atau 2 kursi roda sekaligus, pasti didorong satu kursi roda. Kenapa kok tidak didorong keluarganya sendiri atau rekannya sendiri yang ada di situ yang bareng? Karena hal ini berkaitan dengan salah satu services atau pelayanan dari road handling atau maskapai, SOP-nya seperti itu, standar operating procedure-nya seperti itu. Oke, kemudian tugas berikutnya adalah mengambil dokumen dari pesawat yang baru datang. Maaf, ada salah ketik di situ ya, pesawat yang baru datang, pesawat yang baru datang maksudnya itu. Dokumennya bagaimana diambil kemudian dilakukan filing, nanti dilakukan filing, dibawa ke kantor atau dibawa dulu sampai dengan semua tugas itu clear. Setelah semua tugasnya semua kerjaan clear, dibawa ke kantor, di filing ya. Jangan lupa, filing adalah salah satu mandatori atau prosedur yang sering lalai dilakukan. Jadi banyak sekali yang tidak melakukan menyepelekan tugas filing, padahal filing ini berguna untuk melakukan cek and recheck, cek dan cross check kembali ketika ada masalah, karena di dunia penerbangan sendiri tidak semata-mata masalah itu timbul pada hari itu juga. Misalkan terjadi ketika audit 3 bulan yang akan datang terjadi masalah perbedaan jumlah penumpang yang berangkat dengan yang turun. Yang berangkat ternyata tadi penumpangnya kurang 1, sampai di tujuannya ternyata penumpangnya komplit. Jadi ada permasalahan di petugas gate. Itu nanti untuk mencari bukan menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi kita mencari di mana titik salahnya, di mana titik kesalahannya, di mana untuk memperbaiki kesalahan yang akan datang ini, karena riskan untuk pendataan. Kenapa? Data penumpang itu tidak hanya semata-mata masuk di perusahaan maskapai saja, tapi masuk juga di perusahaan insurance atau asuransi, perusahaan di perhubungan juga itu melakukan pengecekan. Jadi audit itu tidak semata-mata dilakukan oleh petugas maskapai atau dari internal maskapainya saja. Perusahaan biasanya kan secara umum kalau di tempat bekerja ada audit dari kantor pusat. Audit dari kantor pusat itu berarti mindsetnya sudah berarti ada dari kantor pusat yang melakukan pengecekan. Padahal tidak, yang namanya audit itu bisa saja dilakukan oleh petugas perhubungan. Kalau di bandara ya dilakukan petugas perhubungan, dilakukan otoritas bandara, dilakukan untuk oleh dari pihak insurance atau asuransi. Kenapa? Yang jelas untuk memastikan rematching atau rebingo, mencocokkan ulang berapa data yang masuk, karena berpengaruh juga kalau dengan otoritas bandara atau penyedia layanan bandara itu angkasa pura, berpengaruh juga dengan pembayaran airport tax atau pajak bandara. Pajak bandara itu ditagihkan sesuai dengan jumlah penumpang yang berangkat, bukan sesuai penumpang yang booking. Oke, untuk filing itu jangan sampai lalai, karena hal itu sangat penting. Yang terjadi selama ini ketika sudah bekerja kurang lebih 1 tahun, pasti banyak keteledoran, banyak jenuh, bosan, kemudian seenaknya menaruh seperti ini. Nanti ketika kalian melakukan OJT ataupun sudah bekerja, mohon untuk hal ini benar-benar diperhatikan, terutama untuk masalah filing. Kenapa? Ini akan menjadi penilaian khusus kalian nantinya, seperti apa data kalian. Ini adalah
juga bisa menjadi bumerang kalian ketika nanti ada masalah ternyata kalian tidak melakukan filing, padahal sebenarnya yang melakukan kesalahan adalah dari pihak lain, misalkan dari kalian berada di bandara tujuan dan kesalahannya sebenarnya dari bandara asal. Nah, gara-gara kalian tidak melakukan filing, ini yang akan menjadi kesalahan adalah dari bandara tujuannya atau kalian sebagai petugas bandara tujuan. Kenapa? Di situ tidak ada data. Di bandara keberangkatan ada data valid, komplit, lengkap, sesuai. Padahal bila mana dokumen itu di-filing atau di-collect oleh kalian sebenarnya di hari tersebut, dicocokkan ulang, dihitung ulang, sebenarnya kesalahan ada di bandara asal, bisa jadi seperti itu. Dan yang menjadi bumerang adalah kalian akan mempertanggungjawabkan dari kesalahan tersebut. Oke, dari saya cukup mengingat waktunya yang sudah sesuai dengan permintaan. Tadi saya sudah menjelaskan apa tugas gate staff dan apa tugas transit desk. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas handphone di materi berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.